"Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Orang ini langsung bilang, "Wahai Muhammad, kabarkan tentang aku tentang Islam. Islam itu apa sih?" Dia mau tahu dulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah SAW menjawab, "Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Kata Nabi SAW yang pertama, Islam ialah bersyahadat dan engkau mengakui bahwasannya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad ialah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Kata Allah, "Wa tubu ila Allah," dan hendaklah kalian itu bertaubat kepada Allah jami'an, keseluruhan kaum manusia semuanya. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian ini beruntung. Jadi kata Allah, orang-orang yang bertaubat kepadanya, maka akan Allah janjikan keberuntungan. Kata Allah, orang-orang yang bertaubat kepadanya akan Allah janjikan keberuntungan, kemenangan, kebahagiaan. Yang tentu kebahagiaan tersebut bukanlah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sementara, kebahagiaan yang sifatnya tidak kekal gitu. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan sesuatu, maka sesuatu itu pastilah kekal abadi. Dan keberuntungan yang Allah janjikan untuk orang-orang yang bertaubat tentu keberuntungan di dunia dan tentunya di akhirat. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Jadi yang diseru ini ialah orang-orang yang beriman. Hendaknya kalian bertaubat. Berarti bahwasannya orang-orang yang memang memiliki keinginan untuk bertaubat kepada Allah ialah orang-orang yang memiliki keimanan dalam hatinya. Karena kalau orang tidak memiliki keimanan, tidak mungkin dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, semoga kita semua termasuk dari orang-orang yang beriman tersebut. Amin ya rabbal alamin. Karena taubat itu tentunya butuh kekuatan, butuh keberanian, dan butuh tekad yang kuat gitu ya. Dan bukan berarti orang-orang yang bertaubat itu dia setelahnya tidak mungkin berbuat salah lagi, pasti berbuat salah. Tapi hendaknya orang yang beriman ketika dia berbuat salah bertaubat, berbuat salah bertaubat, seperti itu. Dan itulah ciri dari orang-orang yang beriman. Dan itu yang akan membuat Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat setiap murkanya di bumi ini. Baik. Dan di malam hari ini tentu pembahasan kita ialah melanjutkan hadis Arba'in yang tadi hanya muqaddimah saja. Dan sedikit lagi ada sebuah doa yang Nabi SAW ajarkan. Semoga Bapak setelah menghafalnya ya. Doa untuk menjauhkan dari penyakit. Sudah hafal Pak? Allahumma inni a'udzubika minal baras wal jununi wal judham wa min sayyi'il asqam. Ya, nanti coba kita tulis di belakang insyaallah. Jadi doa ini ialah doa untuk menghindarkan dari penyakit-penyakit yang kira-kira berbahaya. Insyaallah kita atau nanti kita share juga doa tersebut, dan doa tersebut ialah hendaknya untuk dihafal dan dan ini dari Nabi SAW, hadis dari Nabi SAW. Jadi Nabi pun mengajarkan untuk kita agar memiliki tameng dari penyakit-penyakit tersebut gitu. Jadi umat Islam itu dalam menghadapi hal-hal seperti ini tidak cuma
menghadapinya dengan pencegahan duniawi gitu ya. Entah masker, entah memakai kalau petugas kesehatan APD atau menggunakan pelindung tubuh dan lain-lain. Tapi ada hal lain yang kita harus tahu, yaitu pelindung rohani kita, yang dimana hal ini hal gaib, tapi kita yakin. Kita tidak seperti orang-orang barat atau orang-orang ateis yang hanya yakin bahwasannya penyakit ini bisa dilawan dengan obat dan lain-lain. Tidak. Islam tidak mengajarkannya tidak itu saja. Ada hal gaib yang bisa kita ambil, seperti tadi kita berdoa, kita bertaubat kepada Allah, kita bersedekah dan lain-lain. Baik. Di malam hari ini kita sampai ke hadis yang kedua dari kitab Arba'in An-Nawawi, kitab 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kita di awal sudah membahas siapa itu Imam Nawawi, salah satu imam yang bermadzhab Syafi'i. Nah, beliau menulis sebuah buku kecil yang isinya ada sekitar 40 hadis. Jadi 40 hadis ini ialah hadis yang beliau rangkum dari ratusan ribu hadis. Karena beliau ini ahli hadis ya, Imam Nawawi. Bahkan beliau menulis buku untuk menjelaskan isi dari buku Sahih Muslim. Sahih Muslim kan Imam Muslim ya. Kan ada Bukhari, ada Muslim. Sahih Bukhari itu ada ribuan hadis, Sahih Muslim ada ribuan hadis. Itu dijelaskan sama Imam Nawawi satu persatu hadis. Dan dari sekian ribu hadis itu diambil 40 hadis sebagai hadis yang terbaik, yang insya Allah jikalau seorang muslim mengamalkan isi hadis 40 ini, minimal telah mencukupi kehidupannya selama di dunia. Karena isinya yang begitu penting. Dan yang kemarin kita sudah bahas, yang pertama kemarin itu bahas niat ya. Sekarang yang kedua kita bahas tentang Islam itu sendiri seperti apa. Baik, akan kita bacakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapakah Umar? Khalifah yang kedua. Enggak apa. Beliau menjelaskan dan mengatakan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun syadidu bayadis thiyab syadidu sawadis sya'b. Jadi Umar ini cerita. Kata Umar, kita nih lagi duduk-duduk di sisi Rasul SAW, lagi majlis di masjid. Kemudian tiba-tiba datang seorang laki-laki, di mana laki-laki tersebut menggunakan pakaian yang sangat putih bajunya, syadidul sawadi sya'b, dan rambutnya itu sangat hitam bersih, la yara alaihi atharus safar. Orang ini nggak kelihatan abis dari mana-mana gitu, pokoknya kinclong, bajunya bersih, rambutnya rapi, klimis, nggak kelihatan abis dari safar, abis dari berpergian. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan kita nih nggak tahu ini orang siapa gitu kan. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian tiba-tiba orang ini mendatangi Nabi SAW dan duduk di depan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia duduk dengan menempelkan dengkulnya dengan dengkul Nabi SAW. Jadi langsung duduk depan Nabi SAW. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidhaihi, dan meletakkan tangannya di paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Orang ini langsung bilang, "Wahai Muhammad, kabarkan tentang aku tentang Islam. Islam itu apa sih?" Dia mau tahu dulu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu menjawab,
Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi SAW yang pertama, Islam ialah bersyahadat dan engkau mengakui bahwasannya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Muhammad ialah utusan Allah. Yang pertama. Kata Nabi SAW melanjutkan, wa tuqimus shalah. Yang kedua, engkau menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan engkau berpuasa Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan engkau hendaknya pergi haji jika mampu. 5. Berarti ini apa? Rukun Islam. Baik. Qala sadaqta, maka kata orang ini bilang, engkau benar wahai Muhammad. Iya. Jadi dia nanya, dia